Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Irmawati, Stambuk J1A1 Saya mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Angkatan 2018 kelas reguler C. Melalui video ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Alat Rapid Test COVID-19. Video ini untuk memenuhi tugas praktikum dasar epidemiologi. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan seperti pilek, sakit kepala, demam, batuk, serta flu. Bahkan penyakit yang serius seperti MERS dan juga SARS. Setelah 18 tahun berlalu, penyakit sindrom pernapasan akut parah atau SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, muncul lagi dengan wujud baru. Virus corona yang biasa disebut dengan SARS-CoV-2 sebagai penyebab pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Menurut Menteri Kesehatan, tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan juga sesak napas, di mana masa inkubasinya rata-rata 5-6 hari, dengan masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari. Pada kasus COVID-19 ini yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan juga mengalami kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, serta beberapa kasus yang mengalami kesulitan bernapas, dan hasil ronsen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Kita lihat dari tangan kiri saya gambar karakteristik coronavirus, di mana karakteristik coronavirus ini memiliki kapsul dan juga partikel yang berbentuk bulat atau elips dengan diameter sekitar 50-200 meter. 12 struktur coronavirus ini yang membentuk struktur seperti kubus dengan protein S yang berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan juga merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host atau interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang. Dapat kita lihat juga gambar berikut, yaitu gambar ilustrasi transmisi coronavirus, di mana ada kelelawar, tikus bambu, unta, dan juga musang yang merupakan host yang biasa ditemukan untuk coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian SARS dan juga MERS. Lalu coronavirus akan menginfeksi orang dewasa atau anak usia yang lebih tua dengan gejala klinis ringan seperti faringitis sampai berat seperti SARS dan juga MERS, serta beberapa strain yang menyebabkan diare pada orang dewasa. Lalu dapat kita lihat juga siklus hidup coronavirus. Pada röntgen toraks, di awal tahap infeksi terlihat infiltrat pulmonar seperti bercak-bercak. Pada tahap kedua, organisasi terjadi sehingga terjadi perubahan infiltrat atau konsolidasi luas di paru. Infeksi tidak sebatas di sistem pernapasan, tetapi virus juga berimplikasi di enterosit sehingga menyebabkan diare dan luruh di feses, juga urin dan cairan tubuh lainnya. Lalu dapat kita lihat juga dari gambar SARS-CoV-2, dapat dilihat dari mikroskop bahwa evolusi grup dari SARS-CoV-2 ditemukan dari tubuh kelelawar yang diduga sebagai host utama dari SARS-CoV-2. Coronavirus tipe baru ini dapat bertransmisi dari kelelawar, kemudian host perantara, kemudian manusia melalui mutasi evolusi. Gambar berikutnya yaitu pohon filogen 2020 di samping ini, bahwa semua sampel berkaitan serta terdapat 5 mutasi yang sangat relatif terhadap induknya, membuktikan adanya transmisi dari manusia ke manusia. Selain itu, filogen menunjukkan adanya indikasi infeksi pertama manusia pada tahun 2019 bulan November yang diikuti dengan bertahan transmisi dari manusia ke manusia. Manfaat dari alat rapid test COVID-19 yaitu untuk mendeteksi virus. Lalu salah satunya virus COVID-19 beserta keluarganya SARS-CoV dan juga MERS-CoV. Orang yang ikut dilakukan rapid test yang pertama OTG atau orang tanpa
bergejala. Yang kedua, orang dalam pemantauan atau ODP. Yang ketiga, pasien dalam pengawasan atau PDP. Dan yang terakhir yaitu orang dengan profesi yang mengharuskannya melakukan kontak banyak orang seperti polisi, sopir kendaraan umum, petugas bandara, kurir, pejabat publik, dan juga pengemudi ojek online. Untuk melakukan rapid test perlu alat dan juga bahan, di mana alatnya itu yang kita gunakan alat perlindungan diri atau APD, lancet, terus pipet, dan juga strip rapid test. Untuk bahan sendiri yang kita perlukan yaitu larutan buffer dan juga darah serta alkohol. Untuk tata laksana menggunakan rapid test yaitu yang pertama, kita akan melakukan pembersihan pada ujung jari pasien menggunakan cairan alkohol. Yang kedua, kita akan menusuk ujung jari pasien menggunakan lancet. Yang ketiga, jika sampel darah sudah keluar, kita akan mengambilnya menggunakan pipet, lalu dicampur menggunakan larutan buffer. Yang terakhir yaitu tunggu hasil dari rapid test selama 10 menit. Jika telah selesai dilakukan, maka hasil rapid test dapat berupa hasil reaktif atau tidak reaktif. Jika deteksi antibodi dikatakan reaktif apabila salah satu kedua antibodi tersebut menunjukkan hasil reaktif. Ini menandakan bahwa pasien mengalami infeksi yang tertentu. Jika hasil antibodi dikatakan tidak reaktif, bila kedua antibodi menunjukkan hasil non-reaktif, maka pasien tidak mengalami infeksi pemeriksaan rapid test COVID-19. Dan perlu diulang sekali lagi pada 7-10 hari. Dan apabila pemeriksaan rapid test juga rentan menghasilkan negatif palsu, ini artinya tes menunjukkan hasil negatif padahal terdapat virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 dalam tubuh pasien. Lalu hasil negatifnya terjadi karena antibodi tersebut tidak berlangsung terbentuk saat terinfeksi dan butuh waktu 7 hari sampai antibodi itu muncul. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.